Jairo Riedewald kena sanksi, naturalisasi ke timnas Indonesia jadi lebih cepat. Noda merah pada rapor Alex Pastoor, sang asisten pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia rasa Belanda, apakah bakal sukses seperti tim oranye? Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jairo Riedewald kena sanksi, naturalisasi ke timnas Indonesia jadi lebih cepat. Gelandang bertahan Jairo Riedewald berusia 28 tahun tersebut mendapatkan keyakinan itu setelah di kartu merah saat Royal Antwerp menahan imbang Sint-Truidense VV dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung pada hari Sabtu, 25 Januari 2025, di Stadion Stayeng di Belgia, Jairo Riedewald dimainkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Selama bermain sebagai starter hingga menit 90, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut bermain dengan baik. Dengan catatan 90% akurasi umpan dan 3 kali sapuan, Jairo Riedewald menerima rating 6,6. Sayangnya, pemain berusia 28 tahun itu harus mendapatkan kartu merah setelah memukul pemain lawan pada menit 91. Pada awalnya, salah satu pemain STVV ingin melakukan tendangan bebas langsung, tetapi Jairo Riedewald menahan bola. Akibatnya, pemain dari kedua tim menjadi marah satu sama lain. Setelah itu, Jairo Riedewald langsung di kartu merah setelah memukul wajah pemain lawan. Ini menjadi kartu merah pertama Jairo Riedewald sepanjang karir profesionalnya, menurut catatan Transfermarkt. Gara-gara kartu merah itu, Jairo Riedewald dipastikan absen saat Royal Antwerp melawan klub Brugge pada 2 Februari 2025. Selain itu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut berpotensi mendapat hukuman tambahan karena tindakan tidak terpujinya. Di sisi lain, hukuman yang didapat Jairo Riedewald justru menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena sang pemain memiliki waktu lebih banyak untuk mengurus proses naturalisasi. Jairo Riedewald bisa mengurus berkas-berkas naturalisasinya dengan lebih mudah hingga bisa izin untuk datang langsung ke Indonesia. Pasalnya, setelah dipastikan absen membela Royal Antwerp pada 2 Februari 2025, Jairo Riedewald kemungkinan kembali main lagi pada 7 Februari 2025 melawan Anderlecht. Rentang waktu tersebut tentu bisa dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh sang pemain untuk merampungkan proses naturalisasinya satu persatu. Meskipun demikian, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menghubungi Jairo Riedewald secara langsung untuk dinaturalisasi, tetapi proses ini juga bergantung pada bagaimana pemerintah dan pihak berwenang lainnya menangani masalah tersebut. Dia diharapkan dapat bermain bersama Ola Romeni pada pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, ditambahnya. Noda merah pada rapor Alex Pastoor, sang asisten pelatih timnas Indonesia. Pastoor dikenal sebagai pelatih yang handal dalam membawa klub-klubnya promosi ke Eredivisie. Sepanjang karirnya, ia telah berhasil melakukannya sebanyak 3 kali. Saat ini, ia menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dan pernah mengangkat Excelsior pada tahun 2010, Sparta Rotterdam di tahun 2016, serta Almere City pada tahun 2023 ke divisi teratas dalam sistem Liga Sepak Bola Belanda. Meskipun memiliki banyak prestasi, ada satu catatan buruk yang tidak dapat dipisahkan dari rekam jejak Pastoor. Catatan tersebut adalah fakta bahwa ia merupakan pelatih yang dipecat paling awal pada awal musim Eredivisie. Alex Pastoor mencatatkan sejarah yang tidak diinginkan ini saat melatih NEC Nijmegen. Pada awal musim ketiganya bersama klub tersebut, ia gagal meningkatkan performa tim. Mereka mengalami kekalahan telak dari FC Groningen dengan skor 1-4, PSV Eindhoven 0-5, dan PEC Zwolle 1-5 dalam 3 pertandingan pembuka kompetisi. Alex Pastoor dipecat, tetapi NEC tetap terdegradasi. Performanya yang kurang memuaskan membuat NEC terpuruk di posisi paling bawah klasemen sementara. Setelah mengalami kekalahan memalukan dari Zwolle pada 19 Agustus 2013, manajemen mengambil langkah untuk memberhentikan pelatihnya hanya 2 hari setelah kejadian tersebut. Meskipun terjadi perubahan pelatih, dampaknya tidak signifikan. Anton Janssen, yang ditunjuk sebagai pengganti, hanya mampu membawa NEC naik 1 tingkat di klasemen. Walaupun masih memiliki peluang untuk bertahan di Liga Utama, NEC akhirnya harus menerima kenyataan pahit dan terdegradasi setelah kalah dengan agregat 1-4 dari Sparta. Rekor buruk yang dicatat oleh Alex Pastoor. Noda pada catatan Pastoor masih terlihat hingga saat ini. Selain itu, ada 4 pelatih lainnya yang dipecat pada bulan Agustus, yang merupakan bulan pertama kompetisi. Mereka terdiri dari Jan de Jonge yang dipecat dari Heracles Almelo pada 31 Agustus 2014,
Alfred Schreuder dari Twente NCD pada 30 Agustus 2015, Sjors Ulte dari Fortuna Sittard pada 22 Agustus 2022, dan Michael Silberbauer dari FC Utrecht pada 29 Agustus 2023. Pemecatan ini menunjukkan dinamika yang tinggi dalam dunia pelatihan sepak bola di Belanda, di mana performa tim menjadi faktor utama dalam keputusan manajemen. Timnas Indonesia rasa Belanda, apakah bakal sukses seperti tim oranye? PSSI kembali menunjuk pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, untuk menangani Timnas Indonesia U23. Di usia 60 tahun, Gerald juga akan berperan sebagai asisten pelatih bagi Patrick Kluivert. Kehadirannya menambah kental nuansa Belanda di skuad Garuda yang tengah berupaya mengukir prestasi di pentas sepak bola dunia. Dengan rekam jejak yang mengesankan, Gerald van den Burg dikenal sebagai mantan pemain yang memperkuat klub-klub besar seperti Ajax dan PSV, yang telah mengangkat namanya ke puncak karir. Bersama kedua klub tersebut, ia berhasil meraih banyak trofi di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Selain itu, Gerald juga memiliki peran penting dalam kesuksesan timnas Belanda saat menjuarai Piala Eropa 1988. Ia menjadi bagian dari starting 11 yang diandalkan oleh pelatih Rinus Michels, berkolaborasi dengan sejumlah legenda de oranye, termasuk Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten. Dengan kehadiran Gerald van den Burg mendampingi Patrick Kluivert, serta penunjukan Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih, pertanyaan yang muncul adalah apakah Timnas Indonesia dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dijawab. Namun, yang jelas, Patrick Kluivert merasa gembira dengan kehadiran Gerald van den Burg. Menurutnya, van den Burg tidak hanya memiliki pengalaman yang luas baik sebagai pemain maupun pelatih, tetapi juga memiliki visi yang sejalan. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald van den Burg sangat penting untuk mencapai visi bersama, diungkap Patrick Kluivert. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Gerald van den Burg memiliki pengalaman melatih di beberapa klub, seperti PSV Youth, 1860 Munich, dan FC Eindhoven. Misi yang diemban Patrick Kluivert bersama trio asisten pelatih asal Belanda ini jelas bukanlah tugas yang ringan, mengingat 2 laga berat sudah menanti. Pada tanggal 20 Maret, Jay Itzes dan rekan-rekannya akan menghadapi Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari setelah itu, mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menargetkan kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, karena tambahan 6 poin akan membuka peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya, terutama jika mereka bisa mengalahkan Cina pada 5 Juni mendatang. Kejadian ketika Belanda mengalami nasib buruk. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan perolehan 6 poin. Untuk dapat mengejar posisi runner-up, tim ini membutuhkan tambahan poin yang signifikan. Dalam upaya mencapai target ambisius tersebut, PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi bagi 2 calon pemain, yaitu Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Diharapkan, kedua pemain tersebut dapat memiliki KTP Indonesia sebelum Timnas Indonesia berangkat ke Australia.